Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda muslim yang dimuliakan Allah, sobat muda non muslim yang saya hormati, anak-anakku siswa SMA Negeri 1 Cipari yang saya cintai. Alhamdulillah kita bertemu dalam video yang saya buat kali ini. Sobat muda sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sobat muda sekalian untuk berbincang tentang surat Al-Quraisy, surat Al-Quraisy atau Quraisy, begitu aja ya, karena al di dalam bahasa Arab itu punya posisi mirip dengan the atau sama dengan the dalam bahasa Inggris ya, untuk menunjukkan sesuatu yang tertentu ya. Itu pakainya al kalau orang Arab, kalau orang Inggris pakainya the ya. Nah, Alkitabu kalau dalam bahasa Arab, nah, kalau bahasa Inggris ya the book, begitu. Sahabat sekalian, tentang surat Al-Quraisy ini, kata Rasulullah, ini menunjukkan adanya keistimewaan yang diberikan Allah kepada suku Quraisy ya. Suku Quraisy di mana suku Rasulullah SAW terlahir ya, suku Quraisy. Sobat sekalian, suku Quraisy memang memiliki keistimewaan ya, keistimewaan. Sebelum Islam turun, suku Quraisy ini menjadi suku yang dihormati oleh suku-suku di sekitarnya. Dan suku Quraisy ini memegang peran untuk mengatur ibadah haji ya, melayani ibadah haji. Jadi ibadah haji ini telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi sejak Islam belum turun pun, waktu Islam belum turun pun, ibadah haji ini sudah dikerjakan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik, oleh suku-suku di sekitarnya. Nah, hanya tata cara ibadah hajinya ya tidak seperti yang ada sesudah Islam turun. Sahabat sekalian, jadi para penyembah berhala pun juga melakukan ibadah haji ya. Suku-suku di sekitar penduduk Mekah, sekitar Mekah yang menyembah berhala juga melaksanakan ibadah haji, mengunjungi Ka'bah. Oleh karena itu di sekitar Ka'bah pun pada masa itu terdapat berhala-berhala. Hanya mereka ketika berhaji bertawaf, yaitu berjalan berkeliling Ka'bah, itu orang-orang penyembah berhala dulu kadang-kadang ada yang tidak pakai baju ya, tawaf berkeliling Ka'bah tidak pakai baju ya. Mereka disertai dengan tepuk-tepuk tangan dan bersiul-siul ya. Jadi sebelum Islam pun ibadah haji telah ada ya. Hanya kemudian oleh Islam dikembalikan seperti asalnya pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara sekalian, sekali lagi surat ini menceritakan menunjukkan adanya keistimewaan pada suku Quraisy ya, sehingga disebutkan ada satu surat khusus ya, yang membahas tentang suku Quraisy. Sobat muda sekalian, kita langsung meninjau ke surat Al-Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kalau Allah menyebutkan tentang kebiasaan orang Quraisy, tentu bukan kebiasaan yang biasa ya. Kebiasaan misalnya kebiasaan mereka mendengarkan musik, kebiasaan mereka makan kurma, bukan yang itu ya. Kebiasaan yang tentunya memiliki nilai yang besar ya, nilai yang istimewa ya, yang tidak sembarangan kebiasaan. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaan besar apakah itu? Ya, kita lihat pada ayat berikutnya. Ila bihim rihlatas syita iwasoif. Kebiasaan mereka untuk melakukan perjalanan
di waktu pada musim dingin dan musim panas. Ilabim rihlatas sita yasol. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Sahabat sekalian, suku Quraisy sering melakukan perjalanan, baik itu perjalanan dagang ataupun perjalanan yang lain. Karena memang suku Quraisy ini mata pencarian mereka lebih banyak pada perdagangan, sehingga mereka sering melakukan perjalanan dagang. Dan perjalanan dagang ini dilakukan baik di musim dingin maupun musim panas. Sebab sekalian, perjalanan dagang yang dilakukan oleh suku Quraisy ini mengandung risiko yang tidak sedikit, ya. Karena kita tahu mereka harus menempuh alam yang ganas. Kita lihat Arab Saudi atau sekitar Mekah itu berupa gunung, ya. Berupa gunung-gunung batu dan padang pasir. Di mana pada saat musim dingin, ya dinginnya luar biasa, ekstrim, dan pada saat musim panas juga panasnya ekstrim. Pada siang hari panasnya ekstrim. Kalau malam hari dinginnya ekstrim. Karena itu berdasarkan ilmu geografi yang pernah saya pelajari, bahwasanya batuan di padang pasir itu sering pecah dengan sendirinya karena perubahan suhu. Siang hari sangat panas sehingga panas itu sampai ke dalam batuan, kemudian ketika malam hari sangat dingin sehingga bagian luar batuan itu sudah mendingin, sedangkan bagian yang dalam masih panas. Batu itu memuai menyusut begitu sehingga pecah dengan sendirinya. Nah, maka batuan-batuan di tempat-tempat yang suhunya berubah secara ekstrim biasanya pecah dengan sendirinya menjadi butiran-butiran kecil atau menjadi pasir. Nah, sehingga di sana ada padang pasir. Dan kita ketahui bersama bahwasanya di sana juga sangat jarang turun hujan. Oleh karena itu kondisi geografis di sana jarang kebun-kebun, yang banyak adalah padang pasir. Hanya tempat tertentu yang tidak banyak yang di sana ada kebun. Kalau di Madinah memang banyak kebun, sehingga mata pencarian orang Madinah kebanyakan adalah bertani, sedangkan orang Mekah, suku Quraisy, kebanyakan adalah berdagang. Ila bi mrihadas sita wa shaif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan, menempuh perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Ayat yang berikutnya, fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka suku Quraisy ini menyembah fal ya'budu rabb hadzal bait. Nah, Tuhan yang memiliki rumah ini, ya. Tuhan rumah ini, begitu. Maka mereka menyembah Tuhan rumah ini. Maksudnya menyembah Tuhan yang memiliki, yang menguasai Ka'bah, ya. Jadi Ka'bah itu oleh mereka, orang-orang Quraisy itu sebelum Islam turun, mereka juga menyebutkan Ka'bah itu rumah Allah. Jadi walaupun mereka menyembah berhala-berhala, di dalam Ka'bah pun dulu banyak berhala, mereka tetap mengatakan bahwasannya Ka'bah itu adalah rumah Allah. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Jadi karena tadi kebiasaan orang Quraisy melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas, ya, yang penuh resiko, ya, penuh ancaman, ya, maka mereka hendaklah menyembah Tuhan yang menguasai rumah ini, yang menguasai Ka'bah. Dan mereka percaya Tuhan yang menguasai Ka'bah ini
adalah Tuhan yang maha kuasa luar biasa. Ya. Keyakinan itu tercermin pula ketika Ka'bah itu tidak diserang oleh tentara bergajah pada masa kelahiran Rasulullah, ya, maka kakeknya Nabi Muhammad ini menyerahkan kepada Allah, terserah ini rumahmu mau diserang, kami akan menyelamatkan diri. Akhirnya suku Quraisy meninggalkan Mekah, ya, untuk menyelamatkan diri, dan keselamatan Ka'bah diserahkan kepada Allah, ya. Dan cerita tentang itu dibahas dalam surat Al-Fil nantinya, ya. Nah, jadi suku Quraisy walaupun mereka menolak dakwah Rasulullah SAW, dakwah Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka punya keyakinan bahwasannya Ka'bah itu adalah rumah Allah dan Allah itu pencipta alam semesta. Ya. Jadi hanya mereka itu adalah orang syirik, ya. Selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Ya. Saudara sekalian, kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Tuhan yang memiliki Ka'bah tadi, ya, adalah yang memberikan makan kepada mereka dari kelaparan, dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman mereka dari ketakutan, dari kekhawatiran. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Yaitu Tuhan yang memberikan makan mereka dari kelaparan dan yang memberikan rasa aman dari kekhawatiran, dari ketakutan. Sebab sekalian, bahwasanya kenapa mereka harus menyembah, ya, menyembah Tuhan yang menguasai Ka'bah? Karena Tuhan yang menguasai Ka'bah tadi, menguasai Baitullah tadi, telah memberikan makan bagi mereka dari kelaparan. Karena kalau kita lihat, Mekah itu tidak memiliki tanaman, tidak memiliki kebun-kebun, ya. Akan tetapi penduduk Mekah itu tidak pernah kekurangan makan, luar biasa, ya. Jadi Allah telah berikan makan kepada mereka sehingga rasa lapar mereka itu hilang, ya. Ini sebuah keunikan. Jadi orang-orang Quraisy ini lingkungannya adalah lingkungan yang gersang, tetapi mereka tidak kekurangan makan. Mereka mendapatkan makanan dari daerah yang lain. Nah, mendapat kirim makan dari daerah yang lain. Adapun mata pencarian mereka adalah berdagang. Dan wajar karena penduduk suku-suku di sekitar Ka'bah itu biasanya berdatangan, sekali lagi mereka berdatangan ke Mekah untuk melaksanakan haji, ya, hajinya orang jahiliyah. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Sebab sekalian, perjalanan yang dilakukan oleh suku Quraisy ini tentunya siang malam, berhari-hari di perjalanan. Mereka mendapatkan ancaman dari alam sendiri yang kadang-kadang ganas, ya, sangat dingin, kadang-kadang ada badai. Juga mereka bisa juga mendapatkan ancaman dari para perampok, ya. Mereka mendapatkan ancaman dari para perampok. Nah, para perampok ini otomatis tidak hanya 1-2, jumlahnya mereka banyak, karena biasanya yang dirampok adalah kafilah-kafilah atau rombongan dagang. Oleh karena itu mereka ini, orang-orang Quraisy ini juga, mereka biasanya ketika berangkat membawa pengawal-pengawal yang mereka punya kemampuan tempur yang luar biasa.
Oleh karena itu pada zaman Rasulullah walaupun tidak punya angkatan perang, tetapi masyarakat Quraisy ini, ya, orang-orang Arab di sekitar ini punya kemampuan tempur yang luar biasa, ya, sehingga kekaisaran Persia, ya, itu bisa dikalahkan, ya. Nah, bisa membandingi, bisa menandingi pasukan dari kerajaan yang besar yaitu Persia, ya, luar biasa, ya. Nah, saudara sekalian, nah, jadi sekali lagi suku Quraisy adalah istimewa, ya. Allah telah memberikan makan kepada mereka walaupun tempat tinggal mereka gersang, tandus, dan Allah memberikan rasa aman kepada mereka, ya, dari rasa takut, dari kekhawatiran yang luar biasa, ya, baik dari ancaman para perampok, ya, maupun dari ancaman alam, ya, yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, ini tadi surat yang membahas secara khusus, ya, suku Quraisy, sehingga ini menjadi tanda salah satu keistimewaan dari suku Quraisy. Dan suku Quraisy merupakan suku yang dihargai oleh suku-suku yang lain di sekitarnya. Sobat muda sekalian, kita lihat lagi dari awal, ya. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila bihim rihlatas syita ila soif, kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini, ya. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberikan makan kepada mereka dari rasa lapar dan memberikan rasa aman mereka dari ketakutan, kekhawatiran. Saudara sekalian, demikian perbincangan kita tentang surat Quraisy yang kata Nabi ini adalah salah satu keistimewaan suku Quraisy, ya, yang telah disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Ada surat yang khusus membahas tentang suku Quraisy, dan keistimewaan ini sekali lagi, suku Quraisy adalah suku yang menjadi pengelola ibadah haji baik pada masa jahiliyah, ya, masa sebelum Islam turun dan sesudah Islam turun. Saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekeliruan dari yang saya sampaikan, kesalahan datangnya dari kebodohan saya, dan jika ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.